Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa menjalankan seluruh syariat agama ini dengan istiqomah, dengan senantiasa mengharap ridha Allah, dengan senantiasa mengharap karunia Allah Tabarak wa Ta'ala. Karena memang hanya melalui rahmat karunia-Nya Allah kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa berusaha menjalankan ibadah ini sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, berapa banyak manusia tidak merasa mempunyai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak manusia yang tidak suka dengan ketentuan-ketentuan syariat agama Allah sehingga mereka tidak mau menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai manusia. Mereka bahkan tidak sadar apa sebenarnya kedudukan dia di hadapan Allah Tabarak wa Ta'ala. Banyak sekali manusia yang tidak memahami siapa itu Allah, siapa itu Rasulullah, dan bagaimana agama Islam itu sendiri. Banyak sekali manusia yang tidak memahami dengan pemahaman yang benar sehingga ketika diperintah oleh Allah Tabarak wa Ta'ala dia merasa tidak mempunyai kewajiban untuk menjalankannya. Ini disebabkan apa? Disebabkan karena ketidaktahuan, ketidakkejahilan dalam mengenal Allah Tabarak wa Ta'ala. Ketika diperintah untuk mengikuti sunnah Rasulullah, dia berat untuk menjalankan. Karena apa? Pada prinsipnya karena dia tidak paham siapa itu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diperintah dengan syariat agama Islam, dia tidak mau menjalankan. Kenapa demikian? Karena dia tidak paham dengan Islam itu sendiri, walaupun dia mengaku sebagai umat Islam. Sehingga para ulama banyak menjelaskan tiga perkara tersebut, ya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Karena memang itu hal pertama yang akan dimintai tanggung jawab kita. Kita nanti ketika meninggal dunia dikubur, kita akan dihadapkan kepada fitnah kubur, ujian di dalam alam kubur berupa tiga pertanyaan: man rabbuka, aman nabiyuka, amadinuka. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Kalau kita tidak bisa mengetahuinya dengan benar, maka tidak mungkin kita bisa menjawabnya dengan benar. Kalau di dunia tidak masalah, ya anak SD juga bisa menghafalkan. Akan tapi di akhirat berbeda. Allah Tabarak wa Ta'ala
sedikit demi sedikit berangsur-angsur menjelaskan kepada kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semua Al-Qur'an, isi Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbil nas ayat terakhir. Semuanya berisi kebenaran dan pasti akan benaran dan akan terbukti. Dan Allah sedikit demi sedikit berangsur-angsur akan menunjukkan kebenaran tersebut kepada kita sampai tidak ada alasan lagi kita untuk meyakininya. Kalau masih ingkar juga ini permasalahan. Berapa banyak tuntunan syariat agama Allah yang kalau kita kerjakan itu pasti akan berdampak pada kelangsungan kehidupan kita. Tidaklah Allah menurunkan sebuah syariat, pastilah ya Allah sudah mencari ketentuan yang terbaik yang bisa kita dapatkan di dalam kehidupan dunia ini. Di dalam kehidupan dunia ini di dalam rangka untuk bisa selamat di dunia wal akhirah. Itulah syariat agama Allah Taala. Segala macam yang disyariatkan oleh Allah pasti adalah nanti akibatnya adalah berupa kebaikan bagi kita. Apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, apapun, saya bilang apapun. Kenapa demikian? Karena jaminannya dari Allah. Inna fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah adalah contoh yang sebaik-baiknya dalam masalah apa? Semua hal dalam kehidupan. Manusia secara umum tidak mengetahui, tidak mengetahui. Kenapa misalnya dalam syariat agama Allah Taala kita harus berwudu minimal 5 kali dalam sehari. Orang-orang tidak tahu zaman dahulu kala. Mungkin orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak sami'na wa ata'na, banyak protes. Tapi pada kenyataannya hari ini coba panjenengan untuk menghindari virus corona saja panjenengan semestinya sebelum masuk ruangan dan sebagainya harus cuci tangan lah dan sebagainya. Itu bagi umat Islam ketika insya Allah menjalankan syariat agama ini dengan benar, mudah untuk terhindar. Kenapa Rasulullah mencontohkan ketika berwudu harus berkumur-kumur, harus memasukkan air ke dalam hidungnya. Ini syariat agama Allah yang pasti sempurna. Kadang-kadang disepelekan oleh kita. Kita kadang berwudu piuk di ujung hidung. Padahal Rasulullah tidak mencontohkan demikian. Dimasukkan, diserot semending tapi aja kejeron. Ini semuanya hikmahnya luar biasa. Kita tahu sampai hari ini virus corona ini masuknya lewat mana? Lewat mulut dan lewat hidung. Itu bukan hanya virus corona di dunia ini. Wallahu a'lam, yang namanya virus kayak urudur bukan hanya corona. Banyak sekali, bahkan jumlahnya wallahu a'lam lebih dari jumlah manusia dan karena saking orang keton itu. Dan ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya, ada juga yang berguna bagi kehidupan kita. Kita mau nggak mau harus berdampingan. Dan Allah melalui syariat agamanya, yang melalui Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah, memberikan kita jalan agar supaya kita selamat. Kita bisa melangkah di dunia, selamat fit dunia, sekaligus fil akhirah. Gitu. Kenapa sih? Kenapa kalau tidak ada air kok harus tayamum dengan pasir atau tanah? Ini kalau dipikirkan nggak masuk akal gitu.
Kenapa sih kalau dijilat asu kudu dibasuh ping pitu sing terakhir dicampur dengan tanah? Apa sebabnya? Coba panjenengan ada yang paham? Kenapa sih kudu ping pitu ya yang terakhir dicampur dengan tanah? Ada apa sebenarnya? Dan para ahli zaman sekarang memahami bahwa yang namanya anjing, air liurnya itu mengandung sangat banyak virus. Itu tidak mungkin bisa hilang virus tersebut dari tubuh kita kalau hanya dibasuh dengan air. Ya, tidak mungkin hilang. Harus itu dicampur salah satunya menggunakan tanah. Baru bisa hilang. Itulah syariat agama Allah Taala. Makanya sangat penting bagi kita untuk sami'na wa ta'na, untuk yakin dengan agama kita, untuk yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah adalah wahyu. Segala tindak tanduk beliau adalah syariat agama kita. Segala macam perbuatan, perkataan Rasulullah adalah kita semestinya berusaha untuk menjalankannya semampu kita. Karena memang seperti itu. Rasulullah mencontohkan ya untuk sering-sering gosok gigi, ya, bersiwak dari Rasulullah. Itu manfaatnya kalau dipikir-pikir hari ini, ya kayak saya yang tidak rajin gosok gigi, untungnya pada pada bolong ya, seperti itu. Belum lagi permasalahan lain, semuanya ya, tidak hampir, memang semuanya itu mengandung maslahat yang sangat besar. Kelihatannya buruk di mata manusia, akan tapi jauh ya, di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Contoh lagi, kenapa wanita tidak boleh bepergian sendirian tanpa mahram? Ya, dalam rumus kejahatan, rumus kepolisian itu ada dua rumusnya yang utama, ada niat, ada kesempatan. Ya, orang mau berbuat jahat itu rumusnya dua, satu niat, satu kesempatan. Ana niat lah kesempatan ya, orang tadi. Ana kesempatannya ada tapi tidak punya niat. Dan agama kita adalah agama preventif, akhirnya menjaga sebelum terjadi. Ketika seorang perempuan berkeliaran sendirian, bertemu dengan laki-laki yang di dalam hatinya ada penyakit, dua unsurnya sudah ada, ya. Memang dia punya penyakit, orangnya niat pengen menggoda si wanita tersebut, kesempatannya karena orang tersebut, wanita tersebut berjalan sendirian tanpa ada mahram. Berbeda dengan wanita muslimah, ya, ketika berjalan walaupun di tempat sembih ada mahram, yang mau niatnya ada tapi kesempatannya tidak ada. Itu seperti itu. Itu contoh. Dan semuanya, sekali lagi, semuanya syariat agama Allah adalah untuk keberlangsungan kehidupan kita semuanya. Kenapa Allah mengharamkan babi? Kenapa Allah mengharamkan darah? Kenapa Allah mengharamkan bangkai? Kenapa sholat itu harus berdiri, harus ruku, harus sujud, dan sebagainya? Kenapa kita disunahkan, diwajibkan berpuasa? Kenapa kita diwajibkan untuk berzakat? Semuanya adalah untuk keberlangsungan kehidupan umat manusia secara umum. Dan ini ya harus diilmui agar supaya kita tidak berat menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu siapa itu Allah, bagaimana kedudukannya, bagaimana kemahabesarannya, bagaimana kemahaampunannya, bagaimana Rahman dan Rahimnya, bagaimana dia bisa segala sesuatu.
ya, berkuasa atas segala sesuatu. Ini semuanya harus diilmui agar supaya kita tidak ragu-ragu di dalam beragama. Apapun yang disampaikan ya Rasulullah, baik melalui Al-Quran maupun Sunnah yang sahih, itu kita kalau sudah memahami, insya Allah kita akan menerimanya dengan lapang dada. Diperintah apa saja oleh Allah dan Rasulnya tidak ada keberatan, tidak mencari-cari yang lain. Pada malam Selasa kemarin kita sudah membahas surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agamamu, dan aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Artinya agama ini sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya agama yang bisa menyelamatkan manusia dari segala problematika yang ada. Segala macam produk buatan manusia tidak akan mungkin bisa memecahkan problematika yang ada. Kemarin saya nonton televisi TV One pas acara ILC Indonesia Lawyer Club, itu sedang dibahas masalah hutang negara. Panjenengan ya hari ini banyak menerima bantuan tunai maupun barang. Nah kan saya mikir-mikir, janjane duitnya sekang ndi? Jebulane goli. Ini ya saya ikuti pelan-pelan, ternyata sampai hari ini bangsa Indonesia ya antara hutangnya, jumlah singgo nyaur utang karo pendapatannya banyak yang nyaur utang ya, berarti minus setiap hari, setiap tahun. Dan ini kalau dibiarkan terus menerus akan terjadi apa? Bangkrut, negaranya bangkrut. Pada baik kalau jenengan ya gajinya 2.000 nyaur utangnya 2.500 gampangan ya gue. Itu bangsa Indonesia hari ini tuh menghadapi hal-hal seperti itu. Dan ini sebabnya apa? Sebabnya karena kita tidak mau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, tidak menjalankan sistem ekonomi secara Islami. Sudah saya sering sampaikan bahwasanya sistem riba itu adalah sistem jahiliyah. Ketone ngutangi, ya negara-negara besar ngutangi, membantu tapi ya ketone membantu tapi malah nekek jebulane. Itu hutang itu luar biasa ya, sistem riba. Walaupun gampangane dihitung kecil anggar utangnya semending. Sekarang 10% lah, sing 1.000 berarti yang 1 juta berarti berapa? 100.000 gitu. Yang berutangnya 100 juta, bangsa Indonesia utangnya pira? Miliaran, triliunan. Berapa yang harus dibayarkan dari bunga-bunga tersebut? Kue membayar bunga netok. Dan ketika keadaan negara seperti ini, ya kita umat Islam tidak perlu takut. Wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Kepada Allah lah kita bertawakal selagi kita benar di dalam kehidupan ini menjalankan syariat agama Allah. Apapun yang terjadi di lingkungan kita, kita tidak perlu takut. Apapun yang akan terjadi di kemudian hari, kalau kita menjalankan syariat agama ini dengan benar, tidak perlu ada kekhawatiran. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini yang harus kita pegang. Ketika kita mau beriman dan beramal soleh, ya, apapun yang akan terjadi ke depan, kita tidak perlu takut yang berlebihan dan juga tidak perlu bersedih. Berbeda dengan orang kafir.
Ya, anak corona bae semending wis pada kemelepek ya. Direwangi pada gendut. Direwangi pada padon. Santai saja orang hidup. Itu terjadi di mana-mana. Dan kini sebagai apa ya? Cerminan bagi kita. Itu mukadimah tapi panjang. Kita akan bahas ya 3 landasan utama. Kita akan bahas, ini sudah pernah kami bahas, hanya saya butuh mengulanginya karena ini masalah akidah, masalah tauhid yang harus nanti diulang. Karena kalau tidak diulang-ulang, panjenengan biasanya kelalen. Gila betul? Ini ngaji mungkin sudah 2 tahun yang lalu. Kasih kamu tahu 3 landasan utama. Ini kitab karangan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, kitab kecil. Ya, masih ingat pada bulan Maret ya kita ngaji di Ustaz apa? Zainuddin, Abdul Hasan, maaf. Jadi belajar itu mulai dari yang kecil-kecil, kitab sing cilik-cilik disit. Ya, ini salah satunya. Ya, para ulama mengarang kitab-kitab yang kecil, yang ringkas. Ya, angger sing belajar di pondok mungkin mengkajinya kitab yang ada di sana itu. Ya. Yang berjilid-jilid panjang, tapi kita yang ngajine seminggu pindo, uang pindo lagi cover itu ya, kita kajiannya adalah yang kitab-kitab kecil, tapi insyaallah ya dengan kajian rutin ya semending insyaallah ya minimal bisa menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah kalau kita mau mengamalkannya ini dengan benar insyaallah taala. Al-Imam Abdul Wahab memulai ya kitab ini dengan membahas 4 masalah. Sebelum kita banyak membahas hal-hal yang lain ya, kita semestinya mendalami 4 masalah ini. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, ketiga dakwah, dan keempat adalah sabar. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang termaktub di dalam surat Wal Asr. Ya, panjenengan semuanya hafal insyaallah. Wal Asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kata Imam Asy-Syafi'i terkait ayat ini, terkait surat ini, kalaulah Allah tabarak wa ta'ala hanya menurunkan surat Wal Ngasri tok, se-Quran isinya surat Wal Ngasri tok, itu cukup bagi manusia untuk selamat di dunia wal akhirah. Gitu. Itu ulama memandangnya demikian besar. Kita kok bisa ya imam ngomong kayak gue? Maksudnya apa? Itu. Kalau kita pikir-pikir, ya memang secara mudah Allah mengawali Wal Asri ini dengan bersumpah demi waktu. Kenapa demikian? Kalau kita pikir lebih mendalam lagi, luar biasa. Kita ini dipicu apa dipacu, ya, atau berpacu dengan waktu. Kalau kita tidak pandai mengatur waktu kita, hidup kita yang mungkin saya sudah 50 lebih. Hanya dengan mungkin ada yang di atas saya, ada yang di bawah saya. Itu. Kira-kira sangune ngomaring akhirat wis pira. Maksud saya itu waktu kita. Ya. Karena waktu itu sekali lagi jam itu tidak bisa diatur ulang, akan senantiasa berjalan. Dan hidup kita
sangat-sangat bergantung. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun berlalu dengan sangat-sangat cepat. Ngerti-ngerti jebulane nyong wis tua, kamutane ngerdeng kula wis pada linu. Eta kenapa kait gemenyong ora ya rajin maring masjid. Begitu wis tua tambah kamutan rajin maring masjid wis. Itulah. Ini sebagai lecutan bagi kita. Allah mengingatkan kita akan waktu yang sedemikian luar biasa. Itu masih di dunia. Nanti kalau sudah di akhirat, di mana waktu itu ajeng paribasane, ya abad dan selama-lamanya. Tidak ada penuaan lagi. Di akhirat nanti panjenengan umurnya ajeng, ya umurnya ajeng, baik di surga maupun di neraka. Orang tua-tua ajeng, berbeda dengan di dunia. Dan ini sangat-sangatlah rugi, ya. Innal insan lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh berada dalam kerugian. Orang yang mengabaikan waktunya, membanyak waktunya terbuang percuma dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya minimal seorang muslim membagi waktunya, minimal yang wajib-wajib ya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu ajaklah minimal masih penting tulis sholat dah. Itu saya seperti itu ya. Ya dikerjakan dengan sebaik-baik yang kita mampu, yang kita bisa. Kalau kita tidak mau senantiasa berada dalam kerugian, coba antum bayangkan ya, sehari sholat 5 waktu, kalau berjamaah ping 17, 5 ping 17, 100 kalau 35, 135. Angger sholat dewekan berarti mengoli 5. Kacake pira? 130 angger dirupiahna. Satu pahala sholat. Itu kata Rasulullah ya. Ini sholat sunnah saja, sholat fajar, sholat sunnah fajar ganjarannya itu pada baik bumi dan seisinya. Bumi dan seisinya. Angger duitna pira jajal. Pirang triliun. Itu. Setiap hari padahal kita kalau yang tidak suka berjamaah di masjid ya 130 triliun hilang. Gitu gampangannya, hitung-hitungan matematikanya begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengawali innal insan lafi khusr. Itu dari sholat saja, belum yang lain. Ini ya, lalu Allah melanjutkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman itu yang pertama harus diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, wujudkan dalam perbuatan. Panjenengan iman nomor mboten salat berjamaah pahalane 27 kali lipat. Iman telu nomor dalam hati, lisan, karo perbuatan. Ini permasalahan. Kadang-kadang seperti itu. Iman, tapi imannya hanya di hati dan di lisan. Nang perbuatan kadang-kadang dah lu lagi tanggung. Itu seperti itu. Ya, hanya senantiasa kita ini berada dalam kerugian. Dan iman ini memang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun.
Harus kita pupuk, harus kita senantiasa perbaharui agar supaya semangat kita di dalam beragama tidak luntur. Ya. Salah satu nikmat yang luar biasa besar adalah bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Taala. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar supaya kita bisa diberi istiqomah dalam agama sampai akhir hidup kita, sehingga kita mati menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Karena tidak ada jaminan kalau kita tidak istiqomah, bisa saja kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan terlalu pede, ya. Kalau kita menilik kilas balik kepada zaman Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dididik langsung oleh Rasulullah, menangi Rasulullah urip, sudah punya ilmu juga pada zaman Rasulullah masih hidup, tapi ketika sudah meninggal ada beberapa sahabat-sahabat yang keluar dari Islam. Itu ada, itu sahabat Rasulullah. Makanya kita harus benar-benar senantiasa berusaha memperbaharui keimanan kita, memperbarui akidah kita, senantiasa berusaha untuk menambah amal-amal soleh kita. Ya. Tidak cukup hanya beriman wa amilus sholihat, dan juga beramal salih. Saya sudah sampaikan, amal soleh juga tidak mudah, karena ya syarat amal soleh adalah ikhlas dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita giat beramal, tapi langkah contoh nih, ya mubah amalannya, kur kesel tok. Kita beramal, tapi mengharapkan pujian manusia, pada baik. Ya. Dan juga Allah melanjutkan watawa sabil haq, watawa sabis sabar. Dan senantiasa orang-orang yang tidak rugi adalah orang yang senantiasa saling berwasiat mendakwahkan agama ini semampunya. Ya. Saya mampunya satu masjid, panjenengan mampunya satu rumah atau satu keluarga. Itu tugas panjenengan, kewajiban panjenengan. Ayat ini. Ya, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Makanya para ulama mengkelompokkan, ya, ada 4 masalah yang harus kita pahami. Yang pertama ada ilmu, ya, di dalam kitab Sahih Bukhari, ya, beliau mengkhususkan, ya, al ilmu qabla amal wal qaul. Ilmui sesuatu terlebih dahulu sebelum berkata dan bertindak beramal. Kita ilmui. Jangan ngomong angger anu ora ngerti, anu jereti. Ya, itu. Apalagi beramal tanpa tahu bahwa itu adalah amal solih. Kur melu-melu, jangan sampai. Ya, contoh di akhir tahun, ya, banyak orang yang mengamalkan, banyak juga ada yang bertanya 1-2 di medsos, di medsos kami. Anak contohnya apa orang janjane pada ribut. Karena doa awal tahun, kalau doa akhir tahun. Saya ngaji dari zaman dahulu kala sampai hari ini belum pernah mendapatkan ulama yang mengajarkan hal-hal seperti itu. Doa awal tahun, kalau doa akhir tahun. Tidak ada sama sekali. Yang dicontohkan atau dianjurkan oleh Rasulullah, kemarin kita sudah sampaikan. Ya, agama Islam kita ini ada, menurut aturan Allah ada 12 bulan, ada 4 bulan haram, Dzulqa'dah,
Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Dan bulan Muharram ini termasuk salah satu bulan mulia. Secara umum kita beramal soleh di bulan ini pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang selain bulan haram. Tapi kita tidak boleh menentukan jenis ibadah yang tidak ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, panjenengan kepengen tanggal 1 Muharram, aku kepengen puasa sunnah menyambut tahun baru. Kalau niat puasa sunnah mau puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Tanggal 1 berpuasa, 2 tidak, tanggal 3 berpuasa, itu boleh dan berpahala. Tapi ketika panjenengan meniatkan berpuasa 1 Muharram di dalam rangka menghormati atau merayakan tahun baru, ini tidak akan mendapatkan pahala karena ini bid'ah. Kecuali 1 Muharram bertepatan hari Kamis, panjenengan niatnya puasa Senin Kamis tidak masalah. Paham gitu? Itu. Tapi kalau meniatkan berpuasa karena menyambut tahun baru, ini adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah pasti sesat, tidak akan berpahala. Kesel-kesel puasa, orang dapat pahala. Begitu juga dengan doa awal tahun, akhir tahun. Ini banyak yang menyebarkan. Mereka menyebarkan tidak paham, ya, kurungu mendapatkan share, ya. Orang membagi artikel mengenai doa itu langsung dibagi-bagi. Tidak dilihat terlebih dahulu apakah itu betul atau tidak. Ini kebanyakan kaum muslimin seperti itu. Padahal kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya ketika kita mendengar sebuah berita, tabayun terlebih dahulu, selidiki terlebih dahulu berita tersebut benar apa hoak, benar apa tidak. Kalau benar sahih, kita harus pertimbangkan apakah perlu untuk disampaikan atau tidak. Itu harus bijaksana. Jangan cepat ngambil terus disebarluaskan, nanti akan dampaknya luar biasa. Yang kedua adalah amal, yaitu menerapkan ilmu yang sudah kita miliki semampu kita. Wattaqullaha mastata'tum, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ilmu-ilmu yang kita miliki, kita berarti sudah punya tanggung jawab, sudah mempunyai beban taklif daripada ilmu yang kita miliki. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Berbeda dengan orang yang belum memiliki ilmunya, ya. Tanggung jawabnya berbeda, pahalanya berbeda, dosanya juga berbeda. Orang yang sudah tak paham ilmu terus tidak mengamalkan, dengan orang yang tidak paham ilmu tidak mengamalkan, dosanya adalah lebih besar daripada perbandingannya seperti tadi. Begitu juga pahalanya. Orang beramal dengan ilmu dengan orang yang beramal tanpa ilmu, itu pahalanya lebih besar orang yang beramal dengan ilmu. Yang paling mudah ini antara orang dewasa dengan anak-anak. Anak-anak dia beribadah tanpa dasar ilmu. Ya, mungkin karena berarti karo bapane, ya, mungkin karena ikut-ikutan, sehingga pahalanya masih belum dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Ya. Pahala kita yang kita dapatkan sesuai dengan pemahaman yang kita miliki. Yang berikutnya adalah dakwah, yaitu mengajak. Setelah kita mempunyai ilmu yang hak, kita beramal dengan ilmu tersebut, kita juga berkewajiban untuk berdakwah. Tadi sudah saya sampaikan, sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Semuanya diberi beban untuk berdakwah, tidak tanpa terkecuali. Apa yang bisa panjenengan lakukan di dalam rangka berdakwah ini bukan hanya tugas seseorang, bukan hanya tugas siapa,
Kita semuanya tugas berdakwah. Yang terakhir yaitu sahabat. Ya, panjenengan mungkin dalam kapasitas sebagai kepala keluarga mendakwai anak bojo angger ora sabar tidak bakal berhasil. Apa maning sih dakwah yang lebih luas. Itu. Dakwah keluarga saja gitu. Angger ora sabar artinya apa? Sabar kenapa ya? Secara bahasa sabar artinya menahan diri, menahan diri. Ya, menahan diri bagaimana? Bocah ora salat jorna baik menahan diri, bukan seperti itu. Ya, menahan diri, ya, senantiasa berusaha untuk istiqomah, senantiasa menjalankan dengan sepenuh hati. Itu makna sabar, sangat luas bahasan sabar. Itu. Jadi monggo, ya, ini kita harus dalami ilmu, amal, dakwah dan sabar. Senantiasa keempat hal ini harus kita jalankan ketika kita mau menjadi orang-orang yang beruntung, bukan menjadi orang-orang yang rugi. Itu saja materinya. Ini masih mukadimah, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Tidak? Silakan, Pak. Yang saya mau tanyakan hubungannya dengan yang tadi itu sholat sunnah fajar. Biasanya saya menjalankan sholat sunnah fajar itu akan pas lagi azan di rumah. Lalu kita ke masjid cuma sholat sunnah 2 rakaat yang sering disebut tahiyatul masjid. Apa cukup sholat di rumah? Apa ditambah di masjid tadi 2 rakaat tadi setelah sholat sunnah tahiyatul masjid? Dan yang kedua, bacaan ta'awun. Setiap bacaan kan dijawab dengan bacaan ta'awun. Apakah termasuk dalam sholat imam itu selalu dengan bacaan ta'awun sebelum al-fatihah? Sekian, terima kasih. Oke, ada lagi? Tidak ada? Baik, untuk sholat sunnah fajar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendengar azan, ya, beliau sudah bangun dan ketika selesai salat azan, ketika selesai azan, beliau menjalankan 2 rakaat salat yang kita kenal dengan salat sunnah fajar atau 2 rakaat sebelum subuh, gitu. Jadi afdolnya, waktu yang paling baik untuk sholat sunnah fajar adalah sesuai dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di rumah dan dikerjakan sesudah azan. Makanya saya sering sampaikan untuk subuh khususnya jarak antara azan dan iqamah itu minimal ya 1/4 jam. Begitu juga dengan sholat-sholat yang lain sebenarnya. Gitu. Karena memberi kesempatan kepada orang-orang yang di rumah untuk menjalankan sholat sunnah fajar atau sunnah 2 rakaat sebelum. Akan tetapi ya ketika misalnya panjenengan ya yang azan, bagaimana yang azan? Apa sholat dulu? Apa azan dulu? itu. Jadi kalau yang azan boleh saja ya panjenengan langsung nanti sholat di rumah 2 rakaat sebelum azan, tidak apa-apa. Itu nanti baru ke musola, ke masjid untuk azan, atau kalau waktunya sudah mepet panjenengan azan dulu baru sholat sunnah 2 rakaat di masjid, tidak apa-apa. Ketika sudah kita sholat sunnah 2 rakaat di rumah, kalau sampai ke masjid kok imamnya belum datang, boleh panjenengan tambahi dengan contoh tadi sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah mutlak menunggu imam, tidak apa-apa.
Tidak sama di tempat-tempatnya di bagian-bagian yang lain seperti itu. Ketika panjenengan sudah sampai di masjid, kalau imam belum datang, panjenengan boleh melakukan sholat sunnah, tidak terbatas. Ya, termasuk di dalam Jum'ah misalnya, ya panjenengan Arab dikir kesuwen, suwe ora dikir apa maning dia bingung. Misalnya seperti itu. Panjenengan kalau mau sholat sunnah lagi tidak masalah. Ya, menunggu imam. Itu di samping sholat tahiyatul masjid. Gitu. Yang kedua apa ya Mas? Oh itu ta'awud, ya. Itu memang disunahkan seperti itu. Ketika mau membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk membaca ta'awud. Dan dalam sholat kita adalah membaca Al-Quran. Ya, para ulama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ta'awud itu dibaca cukup pada rakaat pertama. Ya, ada juga yang mengatakan dibaca setiap rakaat. Semuanya berdasarkan dalil. Ya, karena memang kita membaca Al-Quran itu disunahkan untuk membaca ta'awud. Dan saya sendiri cenderung kepada ta'awud itu cukup dibaca sekali di rakaat yang pertama. Ya, itu berlaku baik untuk segala macam sholat. Segala macam sholat yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Contoh sholat jenazah. Ya, kita kan membaca Al-Fatihah dan juga suratan pendek. Kalau saya takbir pertama itu langsung baca ta'awudz, bismillah, membaca Al-Fatihah dan suratan pendek. Ya, itu memang ada beberapa cara. Saya mengambil cara yang itu, ya, membaca ta'awudz, tidak membaca iftitah gitu, kalau salat salat jenazah itu. Tapi ta'awudz tetap saya baca. Itu seperti itu. Ya, kita mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan, ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi kemudahan untuk mengilmui, ya, apa-apa yang wajib kita ilmui, dan diberi kekuatan untuk beramal dengan ilmu tersebut, dan diberi kekuatan untuk berdakwah, dan senantiasa diberi kesabaran oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dilanjutkan